Pembahasan lengkap soal dan jawaban belajar dari rumah Selasa 12 Mei 2020 untuk jenjang kelas 4 sampai kelas 6 SD, Exchange, bunyi dan cahaya. Soal yang pertama. Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Baik, jadi di sini apabila Ali dan Budi di sini sama-sama berteriak, maka di sini untuk Ali akan terjadi gaung, sedangkan Budi akan terjadi gema. Karena di sini untuk Ali berada di dalam ruangan yang besar, kemudian untuk Budi berada di tengah sawah yang jauh dari kampung. Jadi untuk ciri-cirinya, untuk gaung ini adalah sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak dekat. Artinya di sini apabila sumber bunyinya di sini adalah manusia, di sini untuk pemantulnya ini adalah tembok yang berada di hadapan Ali. Kemudian untuk Budi karena di sini jauh dari kampung, maka di sini jarak dari sawah ke kampung di sini cukup jauh, maka di sini sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak cukup jauh. Maka untuk yang pertama untuk gaung karena di sini pemantulnya berjarak dekat, maka di sini untuk bunyi asli bercampur dengan bunyi pantul. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dalam waktu yang pendek dan bunyi belum selesai diucapkan di sini sudah bercampur dengan bunyi pantul. Contohnya adalah ini untuk gaung. Jadi di sini belum selesai mengucapkan kata gaung, di sini sudah menerima bunyi pantul. Sedangkan untuk gema di sini bunyi pantul mengulang bunyi asli. Artinya di sini adalah setelah selesai mengucapkan bunyi, maka berselang cukup lama di sini akan terdengar bunyi pantul yang sesuai bunyi yang diucapkan. Contohnya adalah ini. Ketika kita berteriak gema di suatu sawah yang di sini cukup jauh dari kampung, maka di situ akan terdengar gema, 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 gema. Contohnya adalah seperti itu karena waktu yang lama. Sehingga di sini untuk bunyi yang dihasilkan untuk gaung di sini tidak jelas karena di sini bercampur dari bunyi asli dan bunyi pantul. Kemudian di sini untuk gema di sini jelas. Soal yang berikutnya. Apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Baik, jadi di sini untuk sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Contohnya adalah di sini untuk senter atau lampu pada mobil di sini bisa dilihat. Jadi di sini cahaya lurus. Kemudian yang kedua di sini adalah dapat dipantulkan. Jadi contohnya di sini adalah apabila cahaya di sini terpantul pada cermin, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya adalah cahaya matahari yang melewati kaca jendela. Kemudian yang berikutnya ada cahaya dapat dibiaskan, contohnya adalah pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Jadi di sini kelihatannya patah, padahal di sini tidak patah. Kemudian yang terakhir di sini adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah warna pelangi. Contohnya di sini adalah pelangi yang warnanya bisa diuraikan menjadi merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Soal yang berikutnya. Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Baik, karena Rina bercermin di depan cermin kaca rias, maka di sini cermin yang digunakan adalah cermin datar. Maka untuk sifat bayangannya terbentuk sifat beberapa seperti yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah bayangan bersifat maya. Kemudian yang kedua adalah memiliki jarak benda yang sama dengan jarak bayangan. Jadi di sini untuk jaraknya sama. Jadi apabila di sini cermin, di sini kepala, di sini kepala, jarak antara benda dengan bayangan di sini terhadap cermin sama, tidak diperjauh atau diperdekat.
Kemudian memiliki ukuran yang sama dengan benda. Jadi di sini tidak diperbesar ataupun diperkecil, di sini sama. Kemudian bersifat tegak, artinya di sini kepala di atas, kemudian kaki di bawah, di sini juga sama. Kepala di atas, kaki di bawah, tidak kepala yang di bawah, kaki yang di atas. Kemudian yang berikutnya ini adalah bayangan bersifat terbalik. Jadi di sini apabila tangan kanan diangkat, maka di sini seolah-olah tangan kiri yang diangkat. Begitu juga dengan tangan kiri yang diangkat, seolah-olah tangan kanan yang diangkat. Maka di sini bayangan bersifat terbalik. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.